Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang lanjutannya materi yang kemarin ya, yaitu tentang pecahan. Kalau kemarin kita sudah mempelajari penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran, sekarang kita lanjut ke perkalian pecahan dan pembagian pecahan. Sebelumnya kita mulai dengan mempelajari materi yang paling mudah dulu, yaitu perkalian pecahan biasa. Perkalian pecahan biasa ini dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Seperti ini. Contoh, di sini ada 2/5 kali 3/4. Pembilangnya berapa? Penyebutnya berapa? Silakan dituliskan di sini. Lalu setelah itu, tinggal dikalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, atas dengan atas, bawah dengan bawah. Yaitu ini ya hasilnya, 2 kali 3, 5 kali 4. Langsung hasilnya ditulis di belakangnya. 2 kali 3 hasilnya 6, 5 kali 4 hasilnya 20. Dikecilkan, diperkecil, masing-masing pembilang dan penyebutnya dibagi bilangan yang sama. Di sini bisa dibagi berapa? 6 dibagi 2 ya, masing-masing dibagi 2. 6 dibagi 2 jadi 3, 20 dibagi 2 jadi 10. Jadi kalau atasnya ini, pembilangnya ini dibagi 2, bawah juga harus, penyebutnya harus dibagi 2. Begitu caranya. Kalau misalnya yang atas ini nanti dibagi 3, bawah juga harus bisa dibagi 3, begitu. Tapi di sini kan tidak bisa ya. Jadi bisanya dibagi 2, ini hasilnya. Selanjutnya, perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Ini, ya. Contohnya, 6 kali 3/4. Bagaimana cara mengerjakannya? Bilangan aslinya ini 6 dikalikan dengan pembilang, yaitu 3. Jadi 6 kali 3, dikalikan yang atas. 6 kali 3 ini loh. Ya, dikali yang atas. Penyebutnya tetap 4. Hasilnya berapa? 6 kali 3, 18. 4-nya tetap. 4-nya tetap. Ini diperkecil. 18/4 jadi 4, 2/4. Bagaimana caranya? Kemarin sudah dipelajari. 18 dibagi 4. Bilangan di bawahnya 18 yang bisa habis dibagi 4 itu berapa? 16 ya. 16 dibagi 4 berapa? 4. Tulis di sini depan ini. 4. Terus sisanya berapa? 18 dikurangi 16 tadi berapa? 2. Tulis di atas ini 2. Jadi hasilnya 4, 2/4. Ini masih bisa diperkecil lagi. Jadi berapa? 4, 1/2. Ya, yang diperkecil tinggal belakangnya ini, pecahan biasanya saja. 2/4. Masing-masing dibagi 2. Pembilang dibagi 2, penyebut dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Jadi diperoleh 4, 1/2. Oh iya, bilangan aslinya ini tetap ya. 4-nya ini tetap ditulis kalau mau memperkecil. Sekarang nomor 2, contoh nomor 2. Bilangan aslinya ada di belakang. 2/3 kali 9. Hasilnya berapa? 2/3 kali 9. Tulis saja seperti tadi. Nah, bilangan aslinya dikalikan dengan pembilangnya. 2 kali 9. Dikalikan yang atas ini loh ya. Dikalikan 2 ini loh. Jangan yang bawah. Tidak boleh. 2 kali 9 harus dikalikan yang atas pembilangnya. 2 kali 9, penyebutnya tetap 3. Ya. Ditulis lagi 3 di sini. Terus dikalikan. 2 kali 9 hasilnya berapa? 18. 3-nya tetap. Terus ini diperkecil. 18 dibagi 3. Hasilnya 6. Ini ya, ini langsung dibagi yang bawah ya. 18 dibagi 3, langsung bisa seperti itu.
pembilang dibagi penyebut. Sudah paham ya? Sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, ini perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. Jadi di sini ada pecahan campuran, ada juga bilangan asli 4. Contohnya ini ya. 1/2/5 dikalikan 4, hasilnya berapa? Caranya yang pertama-tama ya, pecahan campuran 1/2/5 ini jadikan pecahan biasa dulu. Masih ingat menjadikan pecahan biasa seperti apa? Ini ya hasilnya. 5 kali 1, 5 ditambah 2 yang atas ini. Hasilnya 7. Tulis di sini. Penyebutnya tetap 5. Jadi 1/2/5 ini kalau dijadikan pecahan biasa menjadi 7/5. Dina ulangi. Caranya menjadikan pecahan biasa. 5 kali 1. Ini ya. Ditambah 2. Berarti 5 ditambah 2, hasilnya 7. Tulis di sini. 4, bilangan aslinya ini gimana, Bu? Ini tetap, tulis lagi di belakangnya. Jadi, 7 kali 4 dibagi 5. 7 kali 4/5 nanti ya ini. Tulisannya seperti ini. 7 kali 4 berapa? 28. 5 penyebut ditulis lagi tetap. Kalau diperkecil, 28 dibagi 5. Berapa? Ya ini hasilnya 5 ya. 5, 3/5. 28 dibagi 5 itu kok bisa jadi 5, 3/5, Bu? Iya. 28. Bilangan di bawahnya ini, di bawah 28 ini, yang bisa habis dibagi 5 itu berapa? 25 ya. 25 dibagi 5, hasilnya berapa? 5. Tulis lagi di sini, 5. Sisanya 28 dikurangi 25 tadi berapa? Sisanya 3 ditulis di atas menjadi pembilang. Jadi ini hasilnya 5, 3/5. Terus sekarang contoh nomor 2. Ini tinggal dibalik. 3 kali 1, 4/7. Ini kebalikannya ya. Kebalikannya yang ini. Kalau ini tadi bilangan aslinya di belakang, sekarang ada di depan. 3 kali 1, 4/7. Bagaimana cara mengerjakan? Tetap ya, sama seperti tadi. Pecahan campurannya ini dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya 7 kali 1 berapa? 7 ditambah 4. 7 tambah 4 hasilnya 11. Tulis di sini 11/7. 3 ini dari mana? 3 ini bilangan aslinya ini ya, tetap. Ditulis tetap, taruh di sini. 3 kali 11/7. Nah, sekarang dikalikan. Bilangan asli dengan pembilang. 3 kali 11. Penyebutnya tetap. Hasilnya berapa? 33/7. Ini diperkecil. 33/7. Kok bisa jadi 45/7, Bu? Iya. Bilangan di bawahnya 33. Yang habis dibagi 7 itu berapa? 28. Harus hafal pembagian ya. Kalau nggak hafal ya nggak bisa mengerjakan ini. 28 ya, di bawahnya 33, yang habis dibagi 7 itu 28. 28 dibagi 7 hasilnya berapa? 4. Tulisan di sini 4. Sisanya, Bu, berapa ya? 33 dikurangi 28. Sisanya berapa? Tinggal 5. Tulis jadi pembilangnya di sini. Jadi 45/7. Seperti itu caranya ya. Sekarang kita lanjutkan. Di sini ada perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Ya. Nomor 1 contoh. 1/4 dikali 1/6. Bagaimana cara mengerjakan? Jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Kuncinya ini ya, dijadikan pecahan biasa. 1/4. Bagaimana? Jadi pecahan biasa. 4 kali 1, 4. Ditambah 1, hasilnya 5. Tulis di sini. 5/4 hasilnya ya. 4-nya pindah ke sini, tetap. 1/6.
Tulis tetap di sini, pecahan biasa ya. Sudah, ini nggak usah diudak-udak lagi, ini tetap 1/6. Ini nggak perlu, oh ya, ini kalau perkalian itu nggak perlu disamakan penyebutnya seperti penjumlahan dan pengurangan. Tidak perlu disamakan penyebutnya. Jadi langsung ya, langsung dikalikan. 5 kali 1 berapa, 4 kali 6 berapa. Hasilnya ketemu 5/24. Ini nggak bisa dikecilkan. Kecuali dalam bentuk desimal nanti ya. Nah, sekarang nomor 2. 1/4 dikali 1, 4/5. Berapa? Sama caranya. 1/4 ini sudah pecahan biasa, tulis lagi di sini, nggak usah diudak-udak. 1, 4/5, jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Bagaimana? 5 kali 1, 5 ditambah 4, hasilnya berapa 5 tambah 4? 9, tulis di sini. 9/5, penyebutnya tetap ya. 1 kali 9, sekarang ya, pembilang dikali pembilang. 1 kali 9, 4 kali 5, ini ya, 4 kali 5. 9/20. Seperti itu. Ini lebih mudah daripada penjumlahan dan pengurangan, karena kalian nggak perlu menyamakan penyebutnya. Jadi langsung saja dikalikan sudah bisa. Nah, sekarang pecahan campuran dengan pecahan campuran. Sama saja caranya. Dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Di sini ada contoh, 1, 1/4 dikali 2, 1/6. Bagaimana? 4 kali 1, 4. Ditambah 1, 5. Tulis di sini jadi 5/4. Penyebutnya tetap ya. Ini, nggak usah diudak-udak. Terus di sini ada 2 1/6. Jadi berapa? 6 kali 2, 12. Ditambah 1, 13. Tulis di sini jadi 13. Sekarang tinggal dikalikan. 5 kali 13 berapa? 65. 4 kali 6 berapa? 24. Ini bisa dikecilkan. Hasilnya 2, 17/24. Tidak perlu Budina jelaskan ya, karena tadi sudah selesai. Kalian bisa mencoba latihan-latihannya nanti. Nah, di sini ada soal cerita. Ini kita lewati ya. Sudah jelas nih, kalau ada soal cerita, berarti tinggal penalaran kalian bagaimana cara menyelesaikannya. Sekarang kita masuk ke pembagian ya. Pembagian bilangan pecahan. Tapi sebelumnya perlu kalian ketahui konsepnya. Kebalikan suatu bilangan pecahan. Jadi bentuk pembagian bilangan pecahan itu bisa diubah menjadi bentuk perkalian atau perkalian dengan kebalikan bilangan pecahan itu. Contohnya seperti ini. 2/5 dan 5/2. Apabila dikalikan dengan 1, apabila dikalikan itu sama dengan 1, yaitu 2/5 kali 5/2, hasilnya 1. Kok bisa? Iya. 2 kali 5 hasilnya 10. 5 kali 2 hasilnya 10. 10/10. 10/10 itu sama dengan 10 dibagi 10. Hasilnya 1. Ya, kebalikan suatu pecahan apabila dikalikan sama dengan 1. Ini perlu diingat. Kemudian ini. Kebalikan pecahan 2/5 adalah 5/2. Jadi pembilangnya jadi penyebut. Penyebutnya jadi pembilang. Ya, silang seperti ini loh. Ini adalah kebalikan, yang dimaksud dengan kebalikan. Pokoknya diingat-ingat ya. Kalau ada perkalian seperti ini, itu hasilnya sama dengan 1. Atas bawah sama seperti ini. Nah, sekarang kebalikan bilangan asli. Bilangan asli itu berapa? Ya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau dijadikan kebalikannya bagaimana? Ya dikasih penyebut 1. Ini. Bilangan 2 apabila diubah menjadi bentuk pecahan adalah 2/1. Ini contohnya. Kebalikan dari 2
adalah 1/2. Kalau bilangan 3 misalnya, bilangan 3, bentuk pecahannya berapa? Ya 3/1. Kalau 10 berapa? Ya 10/1. Kebalikannya berapa? Ya 1/10. Jadi tinggal dibalik saja, yang bawah taruh atas, yang atas ditaruh bawah. Seperti itu. Nah, sekarang kebalikan dari pecahan campuran bagaimana, Bu? Caranya adalah dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Contoh, 3 1/2. Jadikan pecahan biasa berapa? 2 kali 3 hasilnya 6, ditambah 1 hasilnya 7. Tulis 7/2. Kebalikannya berapa? Kebalikannya 7/2 adalah 2/7. Jadi kebalikannya 3 1/2 adalah 2/7. Sangat mudah kan? Seperti itu ya. Sekarang pembagian pecahan ya. Kita masuk ke pembagian pecahannya. Di sini ada bilangan asli. Bilangan asli yang dibagi dengan bilangan pecahan biasa. Contoh, 6 dibagi 1/4. Bagaimana? Kalian harus mengingat, kalau pembagian dengan pecahan, itu cara menyelesaikannya adalah dikalikan. Tetapi bilangan pecahan di belakangnya ini harus dibalik. Dibalik bagaimana? Ya seperti tadi yang sudah Bu Dina jelaskan. 1/4 menjadi 4/1. Ini contohnya seperti ini. Ya, 6 dibagi 1/4. 6 dikali 4/1. Ya, kalau di sini ada dibagi, ini harus dipindah menjadi dikalikan. Lihat di sini. Dibagi, ya. Dibagi, ini harus dikalikan. Terus, pecahan belakangnya ini, pecahan biasanya, harus dibalik. Tidak boleh tetap sama seperti sebelumnya, harus dibalik. Kalau sebelumnya pecahan biasa 1/4, kebalikannya bagaimana? Ya seperti yang sudah Bu Dina jelaskan, jadi 4/1. Nah, kalau sudah seperti ini, ya tinggal dikalikan seperti tadi. 6 kali 4 hasilnya 24. 1 sebagai penyebut tidak usah ditulis. Jadi cukup tulis 24, sudah selesai. Gitu ya, jelas ya. Sekarang selanjutnya, pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Dibalik ya, seperti tadi ya. 3/4 dibagi 6. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, dikasih ini, dijadikan pecahan biasa. 3/4 dibagi 6/1. 6 dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu 6/1. Dikasih 1 di bawahnya. Ya. Kenapa kok harus bilangan 1? Karena 6, kalau dibagi 1, hasilnya sama dengan 6. Seperti itu. Kalau seperti ini, tidak bisa langsung dikalikan. Masih harus dibalik. Ingat, harus dibalik. Kalau di sini dari pembagian, operasinya ini pembagian, di sini jadi perkalian, itu bilangan pecahan yang berada di belakang ini harus dibalik. Kalau awalnya dari 6/1, di sini harus jadi 1/6. Kalau sudah dibalik seperti ini, jangan lupa tandanya ini harus diganti kali. Nih, sudah dikali. Nih ya, tidak boleh masih dibagi. Harus sudah ganti kali. Sekarang 3 kali 1 berapa? 3. 4 kali 6 berapa? 24. Sudah selesai. Ini diperkecil. Kok bisa jadi 1/8? Iya. Caranya sama seperti sebelumnya. Dibagi dengan bilangan yang sama, pembilang dan penyebutnya ini. Dibagi berapa? 3 dibagi 3, 24 dibagi 24. Hasilnya berapa? 3 dibagi 3 itu 1, 24 dibagi 3, 8. Jadi 1/8. Harus hafal perkalian pembagian. Kalau tidak hafal, ya tidak bisa mengerjakan. Seperti itu. Sekarang kita lanjut. Pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Caranya bagaimana, Bu?
Caranya tetap pecahan campurannya dijadikan apa? Siapa yang tahu? Dijadikan pecahan biasa. Contoh di sini 6 dibagi 1/4. 1/4 ini jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Berapa? 4 kali 1, 4 ditambah 1 hasilnya 5. Jadi di sini 5/4. 6 dibagi 5/4. Terus bagaimana ini? Caranya seperti sebelumnya, sama saja. Kalau sudah ini, dari pembagian, ini harus dikali. Itu cara mengerjakannya. Kalau sudah dikali, pecahan biasa yang berada di belakangnya perkalian ini harus dibalik. Ya, dari 5/4 menjadi 4/5. Nih. Kalau sudah begini baru bisa dihitung. 6 kali 4 berapa? 24. 5-nya tetap. Penyebutnya tetap. Sekarang 24/5. Ini diperkecil menjadi 4/5. Kok bisa? Iya. 24 dibagi 5. Bilangan di bawahnya 24 itu yang bisa habis dibagi 5 berapa? 20. 20 itu kalau dibagi 5 hasilnya berapa? 4. Tulis di sini 4. Sisanya 24 dikurangi 20 tadi berapa? 4. Tulis di sini 4. Gitu ya. Jadi 4/5. Lanjut lagi. Pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Caranya sama saja. Pembagian pecahan campuran. Campurannya ini dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 1/4. Jadi berapa? 4 dikali 1, 4 ditambah 1 hasilnya 5. Jadi 5/4 dibagi 8. Sampai sini. Karena di sini bilangan asli harus diberi penyebut 1. Tulis di belakangnya 5/4 dibagi 8/1. Ya, bagi 8/1. Nah, terus sekarang bagaimana lagi? Kalau sudah seperti ini, bentuk pecahan biasa semua, ini baru bisa diganti menjadi perkalian. Dikali di sini. Kalau dikali di sini berarti pecahan biasa yang berada di belakangnya ini harus diganti dibalik menjadi 1/8 dari asalnya 8/1. Sudah begini baru bisa dihitung 5 kali 1 hasilnya 5, 4 kali 8 hasilnya 32. Seperti itu. Sekarang lanjut, pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Caranya sama saja, pecahan campurannya ini dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Contoh 2, 1/4 dibagi 3/5. Berapa? 4 kali 2, 8 ditambah 1, 9. Tulis di sini jadi 9/4. Dibagi 3/5. Nah, kalau sudah baru kalian kalikan karena ini sudah dalam bentuk pecahan biasa semuanya. Jadi bisa dikalikan. Kalau sudah diganti kali di sini, 3/5 ini bilangan pecahan yang berada di belakang gantian jadi 5/3. Dibalik. Penyebut menjadi pembilang, pembilang jadi penyebut. 3/5 jadi 5/3. Sudah, di sini dikali, berarti tinggal dihitung. 9 kali 5 hasilnya 45. 4 kali 3 hasilnya 12. Dari sini diperkecil. Bagaimana? 45 dibagi 12. Berapa ya? Bilangan di bawah 45 yang bisa habis dibagi 12 berapa? 36. 36 dibagi 12 berapa? 3. Ya, tulis 3. Ini langsung ini kayaknya ya. Ini langsung ini, langsungan. Jadi di sini seharusnya itu 12. Terus
3. Terus di sini 45 dikurangi 36 berapa? 9. Jadi 9. 3, 9 per 12 seharusnya. 9 per 12 masing-masing diperkecil lagi itu ya. Jadi 3 per 4. Itu caranya. Sudah. Nah, ini pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Caranya sama saja. Pecahan campurannya itu dijadikan pecahan biasa semua terlebih dahulu. Jadi ini pecahan campurannya ini jadikan pecahan biasa seperti ini. 2, 3 per 4. Jadi 11 per 4. 4 dikali 2. 4 dikali 2, 8 ditambah 3, 11, tulis di sini 11. Penyebutnya tetap 4. Sekarang 1 per 5, jadikan pecahan biasa. 5-nya tulis di sini ya, tetap 5. 5 dikali 1, 5 ditambah 1, 6, tulis di sini, 6 per 5. Diperoleh 11 per 4 dibagi 6 per 5. Sekarang dikalikan, karena sudah dalam bentuk pecahan biasa semuanya. 11 per 4 dikali 5 per 6. Jangan lupa yang belakang ini dibalik ya, ini ya. Maksudnya ini. 6 per 5 jadi 5 per 6. Ini 6 per 5 jadi 5 per 6. Terus ini pembagiannya harus diganti kali. Nah, sekarang 11 kali 5, 55. 4 kali 6, 24. Diperkecil dari 55 per 24 jadi 27 per 4. Ini langsung ya. Langsung diperkecil seperti ini. Selanjutnya ini ada campur ya sekarang perkalian dan pembagian pecahan. Jadi setelah dikali terus di sini dibagi. Bagaimana caranya? Ya sama saja seperti tadi. 3 per 4 kali 1 per 2 ditambah 2 per 5. Yang diselesaikan adalah apanya? Ya, pecahan campurannya ini dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Sini ya. Mana yang pecahan campuran? 1 per 2. Berapa ya pecahan biasanya? 2 kali 1, 2 ditambah 1, 3. Tulis di sini 3 per 2. 3 per 4-nya ini tetap, 2 per 5-nya ini tetap. Tapi karena di sini ada pembagian, kalian harus membaliknya. Jadi 2 per 5 ini diganti 5 per 2. Terus ini diganti kali, jangan tetap bagi. Karena ini sudah terbalik ya 5 per 2-nya ini. Kalau sudah begini ya tinggal dikalikan seperti biasa. 3 kali 3 berapa? 9 kali 5, 45. 4 kali 2 berapa? 8 kali 2, 16. Tulis di sini. 2, 13 per 16 ini adalah hasil setelah diperkecil. Dari 45 per 16. Seperti itu. Ini soal cerita. Kalian bisa pelajari lebih lanjut nanti di LKS masing-masing ya kalau soal cerita. Baik, Budina akhiri sampai di sini materi perkalian dan pembagian pecahan. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.